Selamat siang. Selamat siang hadirin sekalian. Kami ucapkan selamat datang di Zoom meeting Lembaga Pelatihan IPUJA, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPU Jakarta. Hadirin sekalian, dalam beberapa waktu ke depan, kita akan mendengarkan pemaparan materi pelatihan menjadi konten kreator di YouTube, sekaligus penutupan acara pelatihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua Yayasan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPU Jakarta, Ibu Dr. Sri Lestari Prasilowati MA. Yang kami hormati Ketua Lembaga Pelatihan IPU Jakarta, Ibu Esti Handayani SEMM. Yang kami hormati narasumber pelatihan, Ibu Nanda Hidayati dan Saudara Siti Mimah Karimah, beserta seluruh peserta pelatihan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkah dan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada Zoom meeting hari ini. Sholawat serta salam hendaklah selalu kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Agar acara berlangsung dengan lancar dan juga bermanfaat bagi seluruh peserta yang hadir, mari bersama-sama kita memulai acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kami persilahkan kepada Ketua Lembaga Pelatihan IPU Jakarta, Ibu Esti SEMM untuk memberikan sambutannya. Kepada Ibu Esti kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Elin atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya ya. Sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Nanda Hidayati SPDI MPD ya, selaku narasumber. Terima kasih Bu Nanda sudah berkenan menjadi narasumber ya dalam pelatihan ini. Dan yang kedua ini narasumber kita ada dua ya. Yang kedua dengan Mbak Siti Karimah atau yang di channel YouTube-nya ini lebih dikenal dengan Mimah Karimah ya. Terima kasih Mbak Mimah sudah berkenan hadir ya. Nanti kedua narasumber kita ini akan menjadi akan memberikan ilmunya, sharing ilmu, pengalaman ya, kemudian nanti bagaimana cara menjadi seorang konten kreator ya. Terima kasih juga kepada para peserta ya yang sudah mengikuti pelatihan ini ya. Alhamdulillahirabbil alamin ya, kita siang hari ini ketemu di pelatihan ya, di dalam ruang Zoom meeting ini ya. Sebelumnya saya mohon maaf sebesar-besarnya, tadi ada kendala teknis ya, ada kesalahan ini untuk Zoom meetingnya ini belum bisa masuk ya, sehingga acara ini mundur sekitar setengah jam ya. Mohon maaf sekali ya Bapak Ibu dan juga seluruh peserta ya, ini tadi ada kendala teknis, alhamdulillah sudah bisa diatasi ya. Jadi pelatihan kita nanti mundur sekitar setengah jam ya. Menjadi seorang konten kreator ini nanti akan dipaparkan oleh kedua narasumber kita yang luar biasa ya. Bu Nanda ini mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah beberapa kali mengikuti pelatihan LPI mungkin sudah tidak asing lagi ya. Sudah beberapa kali Bu Nanda ini memberikan pelatihan di LPI ini. Nah ini hari ini juga akan memberikan ilmunya ya, akan berbagi ilmu lagi didampingi dengan Mbak Mimah Karimah ya. Kalau bagi kita ya menjadi seorang pengajar ya, baik guru ataupun dosen yang apalagi masa pandemi ini kan, YouTube itu sangat bermanfaat sekali ya untuk untuk upload materi pembelajaran kita ya, supaya pembelajaran ini meskipun secara online masih bisa berjalan dengan baik, dengan efektif ya. Materi pelajaran ataupun materi kuliah ini bisa diupload di YouTube ya. Tapi tidak itu saja, YouTube digunakan untuk sekedar upload
bahan pembelajaran ya, tapi lebih dari itu ternyata YouTube itu memberikan nilai plus ya, ada nilai lebihnya dari YouTube. Kita bisa memanfaatkan semaksimal mungkin ya. Nah ini nanti bagaimana cara memanfaatkan YouTube itu, bagaimana menjadi seorang konten kreator di YouTube, dan ini nanti nilai plusnya apa? Ternyata kita bisa mendapatkan penghasilan lebih ya, ada atau istilahnya tambahan penghasilan lah dari seorang konten kreator di YouTube ya. Nah ini nanti akan secara lebih jelas disampaikan oleh kedua narasumber kita ya. Dan ini sebelumnya juga di grup WA itu kan sudah ada pelatihan dari hari Selasa ya, 5 hari ke belakang kemarin itu sudah dipaparkan melalui grup WA ya. Tentunya ini yang mudah-mudahan bisa dipahami oleh seluruh peserta ya. Nah hari ini kita akan langsung praktek bagaimana menjadi seorang konten kreator di YouTube. Harapan kami selaku panitia penyelenggara pelatihan ini nantinya ilmu yang didapat ini bisa diimplementasikan bagaimana menjadi seorang konten kreator di YouTube. Baik, karena ini waktunya sudah mundur, saya tidak akan berpanjang lebar ya. Nanti langsung Bu Nanda dan Mbak Mimah ini akan langsung eksekusi saja ya. Untuk menyingkat waktu, saya akhiri sambutan dari saya. Dan juga saya selaku atau mewakili dari panitia mohon maaf sebesar-besarnya jika dalam pelaksanaan pelatihan ini masih banyak kekurangan dan tadi juga ada kendala teknis ya. Saya mengharapkan ada masukan ataupun mungkin saran-saran dari seluruh peserta ya untuk perbaikan ke depannya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Elin. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Esti atas kata sambutannya. Selanjutnya kami persilahkan halo Mbak Elin. Halo Mbak Elin, ada Pak Juniarto bisa untuk memberikan sambutan? Baik Ibu. Selamat datang kepada Bapak Juniarto. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Juniarto selaku wakil dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPI Jakarta. Pada Bapak Juniarto kami persilahkan. Mohon maaf Pak Jun masih di mute ya Pak Jun, Pak Juniarto. Ya, suaranya itu dengar suaranya. Ya sudah Pak Jun. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat panitia dan narasumber yang siang hari ini sedang melaksanakan pelatihan konten kreator ya. Saya sangat berterima kasih karena pelatihan ini merupakan kegiatan para mahasiswa. Mungkin saya yang dari umum ya, dari masyarakat umum saya tidak tahu. Jadi ini adalah momen yang sangat bermanfaat teknologi yang semakin maju kita untuk mendapatkan kreativitas kita. Jadi saya harapkan semuanya itu bisa mengikuti dengan lancar ya. Dan bukan sangat bahagia lagi kalau bisa dimanfaatkan, bisa dilaksanakan, dan yang dikatakan itu bisa mendapatkan berkah dari pelatihan ini, yaitu mendapatkan tambahan untuk penghasilan ya. Dari saya hanya itu saja, Mbak, itu sudah dari pelatihan bisa berjalan lancar, sukses, dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Juniarto atas kata sambutannya. Selanjutnya, selamat datang kepada Ibu Terry. Kepada kami persilahkan kepada Ibu Terry selaku Ketua Yayasan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPI Jakarta. Kepada Ibu Terry kami persilahkan. Sepertinya Bu Terry belum bisa masuk ini Mbak Elin ya. Belum bisa masuk ke Zoom meeting. Saya langsung Bu Esti. Oh iya, silakan bisa langsung ke materi. Nanti kalau Bu Terry masuk, nanti bisa di sela-sela pemaparan ya Bu Terry bisa memberikan sambutannya. Baik Ibu. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita langsung memasuki sesi pemaparan materi. Kepada Ibu Nanda kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Elin. Ya, selamat siang seluruh peserta yang hadir. Mohon maaf sebelumnya ya, tadi ada kendala teknis terkait link Zoom. Kami selaku panitia ya juga pada narasumber meminta maaf. Kami juga ucapkan terima kasih yang terhormat Pak Lili dan Bu Esti sudah berkenan hadir mengikuti pelatihan Lembaga Pelatihan IPI Jakarta. Itu mohon izin share terlebih dahulu. Jadi mungkin Bapak Ibu tadi di awal kali melihat video STI Pija ya, apa kok jadi iklan seperti itu ya. Jadi Lembaga Pelatihan IPIJA ini mungkin yang belum tahu adalah lembaga yang didirikan resmi oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPI Jakarta. Jadi kami diketuai oleh Ibu Esti Handayani yang tadi memberikan sambutan. Semoga Ibu Esti sehat ya Bu ya. Amin, amin. Terima kasih Bu. Padahal Bu Esti nggak ada di Bogor nih Bu ya. Sudah pulang saya Bu Nanda. Oh udah pulang, alhamdulillah. Sudah. Nah, kita doakan juga ya, mudah-mudahan saudaranya Ibu Esti juga kebetulan sedang berduka juga. Kita berdoa mudah-mudahan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Karena sekarang pandemi COVID ya Bapak Ibu semuanya dan seluruh peserta yang hadir, jadi kita harus benar-benar fit dan sehat badannya. Nah, ini mungkin bisa dilihat sekilas saja agar seluruh peserta pelatihan juga mengetahui LPI itu apa. Jadi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPI Jakarta. Jadi Bapak, Ibu dan seluruh peserta bisa follow Instagram LPI dan STIA Pija. Di sini banyak sekali berbagai informasi terkait pelatihan yang terbaru juga dan info-info terkait Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPI Jakarta. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, mohon izin share. Selamat bergabung Ibu Terry, Ibu Dr. Sri Lestari sudah bergabung. Ya, oh iya, monggo Ibu. Pak Lili aja Pak, langsung Pak Lili. Oke. Ya sudah, dilanjut Bu Esti. Ya, silakan dilanjut. Mohon maaf Bu Terry, tadi Pak Lili sudah memberikan sambutannya. Oh ya sudah, lanjut aja. Langsung saja ya. Baik, terima kasih Bu Terry sudah hadir. Oke, terima kasih. Ya, silakan Bu Nanda. Ya, terima kasih Ibu Sri Lestari Praselwati sudah hadir. Nah, walaupun masih di jalan ya Bu ya, tetap mengikuti pelatihan luar biasa. Terima kasih Bu Terry. Ya, terima kasih. Ya, nah ini jadi kebetulan
Di sini ada Ketua Yayasan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPI Jakarta dan Ketua Wakil Pengembangan Inovasi ya Bapak Lili. Jadi Bapak Ibu yang ingin mengetahui lebih lanjut terkait Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPI Jakarta seperti tadi ya, silakan follow Instagram LPI dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPI Jakarta. Nah ini ya. Jadi terkait informasi ada di sini. Oke, izin share. Jadi Bapak Ibu sekilas di WhatsApp sudah kenalan ya. Siapa itu NH Channel Official seperti itu. Jadi ini perkenalkan diri. Nama saya NH Channel Official ya. NH itu Nanda Hidayati. Jadi saya itu adalah seorang dosen juga sekretaris LPI dan konten kreator di YouTube. Fokus di ahlinya tutorial. Nah, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung selama 1 minggu di Google Classroom. Ini ada kode Google Classroom-nya ya, yang belum bergabung silahkan bergabung. Di sini sudah ada 113 peserta pelatihan. Nah, pelatihan kali ini terdiri dari dosen, selamat datang ya Bapak Ibu dosen, guru kelas, kepala sekolah, ada yang murid, ya luar biasa, pendamping desa, pranata humas, wakil kepala sekolah, dan sebagainya. Nah, di sini juga variatif sekali ya peserta pelatihannya. Ada yang dari umur 15 tahun, 33 tahun, 43 tahun, 50 tahun, hingga sampai 52 tahun, bahkan 56 tahun. Nanti ada Pak Yayat juga nih kayaknya bergabung ya. Kita tanya Pak Yayat umurnya berapa tahun ya. Nah, ketika saya meminta Bapak Ibu untuk mengisi Google Form, apakah Bapak Ibu atau peserta pelatihan ini pernah membuat konten video di YouTube? Nah, jawabannya adalah di sini iya, 56,1%. Jadi kita tinggal mengarahkan saja nih bagaimana cara 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Nah, ini ya di awal ya supaya menambah semangat ada giveaway bagi peserta yang semangat nih. Yang mengikuti pelatihan selama 1 minggu ada giveaway dari NH Channel Official dan Mimah Karimah ya. Ada 5 nanti dipilih sama kami Mah juga yang selalu mengikuti pelatihan diselenggarakan LPI atau mau bergabung ke STI Pija juga boleh. Silakan saja ya. Nah ini ya sudah di-share juga giveaway-nya. Nah ini ada narasumber kedua. Jadi ini bintang tamu kali ini yaitu Mimah Karimah, seorang konten kreator masih muda, mahasiswi ya, mahasiswi STIE IPIJA. Jadi IPIJA ini punya mahasiswa YouTuber juga ya, namanya ini Mimah Karimah. Ini kontennya bagus banget, bisa ditiru oleh seluruh peserta, estetik banget dan sudah mendapatkan penghasilan. Nanti kita bincang-bincang ya sama Mbak Mimah Karimah. Nah, sudah di-share ya di grup juga. Mungkin hari ini saya tidak memberikan materi terlalu banyak karena sudah banyak ya disampaikan di Google Classroom. Mungkin nanti lebih ke arah Kak Mimahnya nih menyampaikan materinya. Jadi sudah disebutkan kalau dolar merah itu kita pasti nggak dapat penghasilan ya. Dolar kuning sebagian dapat penghasilan. Kalau ini belum diaktifkan dan ini baru dapat dolar, dapat uang. Nah ini contoh nyata Bapak Ibu dan seluruh peserta pelatihan. Ini kebetulan punya saya, jadi Bapak Ibu akan mendapatkan penghasilan seperti ini. Ini sedikit saja ya. Estimasinya 3.662.399 tergantung jumlah jam tayang Bapak Ibu semuanya. Nah ini bikin storyline dulu, jangan sampai kita buat video tidak ada pendahuluannya atau tidak ada RPP kalau guru ya. Nah ini juga Mimah Karimah ini juga seorang mahasiswi yang mengikuti dan Elin nih yang MC-nya nih lomba video digital pendidikan juga. Nah ini tutorialnya sudah lengkap ya, membuat video pembelajaran. Nah ini salah satunya juga contoh video seperti ini.
Ini kalau guru ya, karena lebih banyak di sini guru pesertanya. Jadi saya memberikan contohnya guru. Guru, kebanyakan guru kelas SD, ada dosen juga, kepala sekolah, seperti itu. Oke. Nah, ini akan disampaikan oleh Mimah Karimah, cara menjadi YouTuber pemula. Nah, sini ya, di Google Classroom sudah ada juga yang sudah mengumpulkan tugas. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengumpulkan tugas, tapi tidak wajib ya ini ya. Hanya untuk latihan. Ini materi sudah di-share ya. Bisa diakses kapanpun dan dimanapun oleh Bapak Ibu di sini ya. Dari pelatihan YouTuber hari pertama, hari kedua, silahkan Bapak Ibu mengakses materi-materi ini secara mendalam. Seperti itu ya. Nah, di sini juga luar biasa pesertanya dari berbagai ini ya daerah ya. Sini sudah banyak juga yang menggunakan aplikasi YouTube. Nah, oke. Nah, di sini ada yang dari Bogor, Jakarta, Pati, Cibubur, Depok, Jabodetabek, ada Jawa Tengah juga, Blora, Jawa Timur, Sukoharjo, Jawa Tengah, Bandung, Purworejo nih, asal saya nih Purworejo ya. Sumedang, banyak nih ya. Yang paling jauh itu terakhir nih ada dari Aceh ya, Kalimantan Barat, Wakatobi ya. Oke, tidak berlama-lama saya menyampaikan, kita sambut saja langsung bintang tamu kita, Mimah Karimah. Namun sebelum kita menyambut bintang tamu kali ini yang luar biasa, mahasiswi, sudah punya penghasilan tapi udah sibuk, walaupun jadi mahasiswa tetap jadi konten kreator. Tapi sebelumnya mohon izin Bapak Ibu semuanya bisa diaktifkan kamera. Kita foto bersama dulu ya, biar semangat. Ada yang sambil tiduran ini ya. Yuk. Slide 1 ya. Silakan Bapak Ibu, mohon izin untuk mengaktifkan kamera. Ada Ibu Yani. Wah, ada mahasiswa S2 juga ya, Putri Rahmini ya. Mahasiswa S2 ya, iya kan. Ya, Ibu Eli Wahyuni, Bu Endang. Kita foto ya. Slide 1 ya, slide 1. Mohon izin. Oke, slide 2. Slide 2 masih banyak yang belum aktif nih. Silakan dipersilakan Bapak Agus. Di sini bukan Pak Agung ya, ada Bapak Agung. Kebetulan Ketua STI-EPJ Pak Agung juga nih, tapi peserta pelatihan ini. Silakan Pak Agung, Ibu Lilis, Ibu Nur Aini, Ibu Kristina, Bapak Budi, Ibu Husna Nurul, Ibu Nova, Bapak Rudi, Ibu Maswati. Silakan nih Pak Yayat Hidayat ya. Silakan diaktifkan kameranya. Yuk, 1, 2, 3. Slide terakhir. Yang ketiga, silakan diaktifkan kameranya. Oke, karena sudah jam 2, dipersilakan kepada Mimah Karimah untuk memberikan sharing dan diskusi bagaimana sih cara menjadi YouTuber padahal masih muda tapi kontennya bagus ya. Justru Mimah itu lebih bagus daripada NA Channel Official kontennya. Jadi estetik banget. Silakan Kak Mimah. Ya, terima kasih Bu Nanda. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih dulu untuk Bu Esti ya selaku Ketua LPI karena sudah menyempatkan saya untuk hadir di acara ini. Jadi ya tidak usah berlama-lama ya karena ini udah jam 2 juga, waktunya udah mepet, udah jauh banget lewatnya. Jadi di sini saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Siti Karimah, tapi YouTube channel saya Mimah Karimah, itu nama panggilan.
dan saya mahasiswi STI Epija yang sebentar lagi mau wisuda. Dan ya, sekarang langsung aja untuk ke cara menjadi YouTuber pemula gitu ya. Dan kalau saya lihat di sini sepertinya banyak yang guru juga ya, lihat dari kolom chat di WA ya, WA group. Kayaknya di sini banyak yang guru, banyak yang kontennya itu tentang tutorial gitu ya. Karena kalau dari konten YouTube aku sendiri beda jauh gitu. Kalau konten YouTube aku lebih ke apa ya, review gitu. Jadi aku beli barang dari Shopee atau dari e-commerce lain selain Shopee juga, dan itu aku review gitu di YouTube. Nah, jadi sekarang aku di sini mau sharing aja pengalaman-pengalaman aku, gimana caranya bisa sampai dimonetisasi kayak gitu ya. Jadi yang pertama di sini teman-teman bisa, kalau yang belum punya akun Gmail, bisa buat akun Gmail-nya dulu. Dan setelah itu baru daftarin akun Gmail-nya itu ke YouTube gitu ya. Dan oh sebentar. Aku lupa ini mau share screen dulu ya. Izin share screen. Bentar ya. Nah ya ini jadi yang pertama ada step-stepnya. Nih di sini step pertamanya itu tadi yang aku bilang, punya akun Gmail dan di akun Gmail-nya itu ditautkan ke akun YouTube. Setelah itu, loading ya. Ya, kemudian cara yang kedua untuk bisa menjadi partner YouTube adalah mencapai 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Kemudian yang ketiga, nanti ada yang namanya verifikasi 2 langkah dengan memasukkan tanda pengenal kita seperti KTP atau SIM gitu ya. Karena itu kenapa ada verifikasi 2 langkah, karena takut channel YouTube kita itu kena hack atau kena bajak kayak gitu. Jadi biar aman ada verifikasi 2 langkah. Kemudian yang step keempat di sini mendaftarkan Google AdSense. Tuh. Di sini aku ada contohnya sebentar. Nah ini untuk verifikasi 2 langkah, contohnya kayak gini. Jadi verifikasi yang pertama dan kemudian ada verifikasi yang kedua. Setelah itu nanti setelah teman-teman mencapai 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang, contohnya seperti yang ada di gambar ini, bisa langsung diklik daftarkan sekarang. Kayak gitu, nanti setelah daftar, teman-teman bisa daftarkan juga Google AdSense gitu. Jadi kalau di pengalaman aku sebelumnya, karena aku punya channel YouTube itu udah lama sebenarnya dari sekitaran tahun 2015, tapi nggak pernah upload gitu.
Jadi kalau tahun 2019 ke bawah itu kita bisa daftar dulu Google AdSense, baru mencapai 1.000 subscriber atau 4.000 jam tayang itu baru bisa, nggak apa-apa, jadi daftar Google AdSense duluan. Tapi setelah tahun 2020 ke sini itu nggak bisa. Jadi di sini teman-teman harus mencapai 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang dulu baru bisa daftar Google AdSense gitu. Terus untuk daftar Google AdSense itu setelah diterima ya, setelah dapat email dari YouTube, kalau kita diterima sebagai partner YouTube, itu sebisa mungkin daftar Google AdSense-nya itu alamatnya harus lengkap ya, benar-benar lengkap, karena kalau bisa juga cantumin nomor telepon kita, karena Google AdSense itu nantinya untuk dikirim ke alamat kita, PIN verifikasi alamat gitu. Nah, di sini juga sebelum kita dimonetisasi itu, ada yang namanya tahap peninjauan ya, tahap peninjauan dari YouTube. Jadi yang ditinjau itu kontennya harus original atau kontennya itu harus milik kita sendiri, nggak boleh dari video orang lain terus kita masukin lagi, itu nggak boleh. Terus bebas copyright, tadi bebas copyright itu biasanya dari lagu ya, kalau bisa jangan pakai lagu-lagu yang ada copyright-nya gitu. Kalau mau yang bebas copyright itu ada di YouTube Studio, di bagian lagu gitu, di bagian musik gitu, ada di bawah, dan itu teman-teman bisa download aja di situ. Jadi kalau misalkan downloadnya langsung dari YouTube itu, dari YouTube Studio ya itu udah pasti aman, udah pasti bebas copyright gitu. Terus yang ketiga, jangan spam komentar dengan menyebutkan subscribe for subscribe. Karena itu banyak banget. Dulu waktu aku pertama kali bikin channel YouTube, karena mungkin teman-teman yang nge-subscribe for subscribe itu, yang komen kayak gitu, ngelihat channel aku juga masih baru gitu, kayak 1.000 aja belum kan. Makanya mereka ngetik komentar itu gitu, padahal itu jadi bahan pertimbangan untuk YouTube nanti meninjau YouTube kita layak atau enggak dimonetisasi gitu. Jadi kalau misalkan udah ada banyak gitu ternyata yang ngekomen kayak gitu di channel kita, nanti itu ada di YouTube Studio itu bagian komentar, spam, itu dihapus aja komentar kayak gitu. Dan kalau bisa teman-teman di sini juga jangan komen kayak gitu di channel orang lain gitu, karena nanti itu juga bakal ditinjau juga sama YouTube kayak gitu. Dan ini balik lagi, bentar. Jadi kemarin cara aku untuk bisa mencapai 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang itu, cara yang pertama itu harus konsisten. Ya, agak loading ya sebentar. Masih belum ya slide. Jadi cara yang pertama, teman-teman di sini harus konsisten upload video. Konsistennya itu kalau misalkan nggak bisa, itu nggak harus setiap hari, minimal tuh 1 kali aja dalam 1 minggu. Tapi harus diupload terus selama 1 minggu. Jadi 1 minggu ini upload, 1 minggu nanti upload lagi kayak gitu. Nggak apa-apa, nggak harus setiap hari uploadnya atau seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Yang penting teman-teman uploadnya itu rutin kayak gitu. Terus yang kedua, untuk fokus dulu sama satu konten video. Misalkan di sini teman-teman banyak yang punya konten videonya tentang tutorial gitu. Coba dicari juga tutorial apa yang emang banyak dicari sama orang-orang, dan kalau bisa fokus sama satu konten itu dulu, karena itu akan mempermudah YouTube buat
ngebantu channel kita itu dipromosiin gitu, masuk ke beranda-beranda orang buat intinya dibantu gitu sama YouTube kalau konten kita itu pas uploadnya tuh konsisten. Sebenarnya nggak apa-apa juga kalau misalnya mau nanti upload yang bentuk videonya tuh kayak vlog gitu, boleh aja. Cuman takutnya nantinya agak susah gitu dibantu sama YouTube. Jadi sebelum dimonetisasi coba buat konten yang fokus satu konten dulu gitu. Terus itu tadi yang ketiga juga kontennya sedang dicari banyak orang. Terus yang keempat, coba buat thumbnail semenarik mungkin. Kemarin di WhatsApp grup juga udah banyak yang tahu ya cara buat thumbnail tuh di mana, terus cara uploadnya di mana gitu ya. Ya itu caranya kayak gitu, yang di-share sama Bu Nanda juga videonya. Terus setelah peninjauan, biasanya ini setelah ditinjau, teman-teman kan pasti banyak yang nanya cara yang harus dilakukan apa sih setelah dimonetisasi gitu ya. Jadi yang pertama tadi daftar Google AdSense, isi alamatnya selengkap mungkin. Terus yang kedua, setelah kita dimonetisasi dan kita daftar Google AdSense, kita harus kumpulin uang di dolar itu di Google AdSense itu minimalnya $10 biar kita bisa dikirim PIN verifikasi alamat dan PIN verifikasi bank gitu. Ada stepnya beda ya untuk PIN verifikasi alamat sama bank itu beda. Kalau PIN verifikasi bank itu kita bisa langsung daftar di Google AdSense. Makanya itu penting banget kita daftar Google AdSense karena nanti kita bakal masukin PIN segala macam tuh di sana gitu. Terus kita biar tahu pendapatan kita juga bisa lihat dari sana gitu. Terus untuk PIN verifikasi bank itu kita daftarnya di Google AdSense, terus nanti informasinya itu masuk di Gmail, PIN verifikasi kode verifikasinya itu masuknya ada di Gmail dan bisa langsung daftar kayak gitu. 1 kali 24 jam sih bisa langsung daftar dan banknya itu bisa bank apa aja, terdapat pilihan banknya dan kemudian PIN verifikasi alamat. Dan PIN verifikasi alamat itu dikirimnya lewat pos, jadi makanya kita harus ngisi alamat selengkap mungkin, kayak gitu. Terus biar kita bisa ngedapetin ini yang $10 ini, biar dikirimin PIN verifikasi alamat, kita harus rajin upload kontennya. Jadi setelah kita dimonetisasi itu, ibaratnya kita kayak mulai lagi dari nol nih, jadi harus upload video tetap sesering mungkin gitu biar minimal $10 itu ada gitu. Terus aku mau share juga pengalaman aku kemarin pas buat ngedapetin PIN verifikasi alamat itu agak lama, bukan agak lama sih, itu jatuhnya lama banget, beberapa bulan gitu. Karena ternyata PIN verifikasi alamat aku itu ketahan di kantor pos gitu. Kalau misalnya teman-teman mau lihat video lengkapnya, aku sempat bikin juga video tentang ngedapetin PIN Google AdSense itu, nanti bisa di-share linknya. Dan kalau aku cerita sedikit di sini, karena kata orang di kantor posnya itu, PIN-nya itu nggak dikirim ke alamat kita, jadi kita harus harus ngambil sendiri ke kantor pos gitu. Dan kalau misalnya teman-teman mau melihat Google AdSense kita itu udah nyampe atau belum ke kantor pos pusat ya, ke kantor pos pusat, itu ada Instagramnya. Jadi mereka nanti upload di sana nama-namanya gitu. Kayak gitu. Itu pengalaman aku kemarin ngedapetin Google AdSense lama banget, tapi alhamdulillah bisa. Maksudnya udah cair juga gitu dari penghasilan yang sebelumnya. Terus di sini aku mau kasih tahu juga untuk mendapatkan
1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Tadi caranya yang pertama, teman-teman harus yakin sama konten yang dibuat dan konsisten juga yang tadi aku bilang. Terus usahanya juga, usaha untuk selalu cari informasi, usaha buat bikin konten itu sendiri, usaha buat cari tahu konten apa lagi yang kira-kira bagus gitu. Pokoknya selalu berusaha. Terus rutin upload videonya tadi minimal 1 kali 1 minggu. Terus bikin thumbnail semenarik mungkin. Cara bikin thumbnail kalau aku pribadi aku bikinnya di Canva. Terus juga judul video yang menarik. Jadi cari judul video itu bisa dari kata kunci yang banyak dicari sama orang-orang. Bisa lihatnya di YouTube juga, cari kata kuncinya itu apa. Terus itu bisa kita pakai gitu, tapi jangan terlalu sama gitu, karena kalau misalkan kata kunci yang paling atas muncul, terus kita ikutin sama persis kayak gitu, video kita nggak mungkin ada di atas juga gitu. Jadi dimirip-miripin aja. Terus yang selanjutnya, yang harus banget diperhatiin itu kolom deskripsinya tolong diisi, harus banget diisi. Karena gini, ada pengalaman juga, kalau kita bikin judul video ya bukan judul yang ada di thumbnail, bukan. Judul video itu kan terbatas, nggak bisa banyak banget gitu. Jadi sebisa mungkin kalimat-kalimat yang mau dibikin itu ada di kolom deskripsi, karena ketika ada orang-orang yang nyari video tentang apa misalnya gitu, tutorial apa, di judulnya tuh nggak ada, tapi di kolom deskripsi kita ada, itu bakal ngebantu orang-orang yang nyari itu buat video kita tuh muncul di pencarian kayak gitu. Terus selanjutnya juga buat hashtag. Nah, di sini hashtag ada beberapa macam ya. Ada hashtag yang ditaruhnya langsung di kolom deskripsi. Ada juga hashtag yang ditaruhnya di kolom hashtag yang khusus untuk tag gitu kan ada ya. Nanti aku kasih lihat. Itu harus diisi juga, dan kalau bisa sebanyak mungkin nggak apa-apa. Karena itu juga ngebantu orang-orang ketika mencari apa itu bakal keluar di kolom pencarian gitu. Terus yang selanjutnya yaitu buat playlist. Kemarin sempat dibahas juga di WA Group buat playlist kan, kata Bu Nanda ya. Itu videonya juga ada. Terus kalau buat playlist, kenapa sih harus bikin playlist? Karena gini, ketika teman-teman ada yang ngeklik video kita, terus masuk ke beranda kita, ke profil kita, terus dia ngeklik yang bagian video atau bagian playlist, di situ kan ada ya, ada beranda, ada profil, ada playlist. Ketika dia ngeklik yang bagian playlist, misalnya di situ ada tutorial. Tutorial itu kan isinya misalkan udah ada 20 video gitu. Terus diklik yang playlist itu, nanti otomatis orang yang ngeklik itu kan bakal ngelihat rekomendasi playlist yang lain gitu. Bahkan kalau playlist itu kan bisa otomatis ke play juga gitu. Jadi pertama bisa memudahkan si viewers-nya itu buat mencari, dan keuntungannya buat kita juga ya ditonton gitu. Jadi jam tayangnya kita itu bakal terus nambah gitu. Itu kenapa kita harus bikin playlist dan hashtag. Terus harus bikin video jangan nggak konsisten gitu, harus minimal seminggu sekali biar si jam tayangnya itu tuh ada gitu, karena jam tayang itu kan dari video yang kita upload gitu. Dan kemudian juga ini aku nggak sempat tulis, itu ada juga ini menit video yang kita upload. Untuk kita sebagai YouTuber pemula, sebisa mungkin jangan upload video yang terlalu panjang, karena kalau misalkan kebanyakan orang gitu untuk ngeklik video yang kayak sampai 15 menit, 20 menit itu kan kayak males gitu ya. Ini videonya tutorial apa sampai 20 menit misalnya gitu. Kalau misalnya orang yang males kan itu males gitu untuk ngekliknya. Jadi sebisa mungkin videonya itu minimalnya 5 menit.
dan maksimalnya itu ya 10-12 menit lah kayak gitu. Jadi itu untuk memudahkan juga orang-orang untuk ngeklik. Jadi ada ketertarikan mereka untuk ngeklik gitu. Terus yang selanjutnya ini bikin e-card atau e-kartu gitu. Jadi itu ada di sela-sela video, di dalam video. Jadi ketika kita lagi bikin konten video nih, misalkan lagi bikin tutorial, oh caranya begini, 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 begini. Terus aku juga pernah loh bikin video tutorial ini misalnya gitu. Kalian bisa langsung ngeklik videonya ada di sini ya gitu. Biasanya ada di pojok kiri atas gitu. Jadi pojok kanan atas ya kalau video. Jadi mereka bisa langsung ngeklik kayak gitu. Itu gunanya. Jadi bisa ngebantu teman-teman yang nonton itu buat, wah ada lagi nih video yang lain kayak gitu. Terus juga layar akhir. Layar akhir itu juga sama gunanya kayak e-card. Jadi biar mereka tuh ada ketertarikan, oh ada video baru juga loh yang ini, mereka bisa langsung ngeklik gitu. Ini nggak harus nyari-nyari dulu. Gitu. Terus yang terakhir juga jangan malu untuk share ke sosial media kita. Di sini aku ada contohnya ya, bisa dilihat. Ini untuk pin Google AdSense, bentuknya kayak gini ya. Pin Google AdSense-nya. Nah, di sini ada dari kiri ya, ada 3 foto. Pertama dari kiri. Ini aku mau kasih lihat untuk video aku, contohnya ada info dasar ya di sini. Nah, di info dasar ini teman-teman bisa bikin apa ini namanya? Judul kayak gini. Dan kalau aku biasanya bikin judul tuh apa namanya? Tulisannya itu caps lock semua kalau aku biasanya. Terus kalau untuk thumbnail di foto yang tengah, ini teman-teman bisa ngubah thumbnailnya di sini. Dari info dasar tadi, diklik yang kiri atas, yang ini nih, yang kiri atas ini, nanti munculnya kayak yang tengah, dan itu bisa langsung diubah. Kalau misalnya teman-teman udah bikin thumbnailnya itu di Canva, tinggal klik yang ubah ini, nanti bisa dipilih dan munculnya kayak gini. Gitu. Terus yang slide ketiga ini, yang di foto ketiga ini, info dasarnya kayak gini. Bentuknya nanti dipilih publik, terus kalau misalkan sudah monetisasi kayak tadi, bisa diaktifkan di sininya, apa nih, dolarnya itu diaktifkan, karena itu manual ya, harus diaktifkan dulu. Terus di sini aku ada tulisan Shopee Haul, jadi itu tuh playlist. Jadi pas kita upload, kita harus langsung mengkategorikan dia ada di playlist mana gitu. Terus yang paling terakhir ini hashtag. Nah, hashtag di sini apa ya? Dia tuh kolom yang emang khusus untuk hashtag gitu. Jadi bisa langsung ditulis kayak gini. Untuk nulisnya itu biasanya pakai koma di akhir, terus di spasi nanti muncul kayak gini langsung. Tuh. Terus ini foto selanjutnya. Nah, ini dia. Kalau teman-teman di sini, tadi kan aku bilang ya bikin, sebentar. Kalau bikin hashtag itu bisa di deskripsi, bisa di kolom hashtag. Nah, kalau misalkan teman-teman nulisnya di kolom deskripsi, nanti munculnya di sini, di judul video yang sebelah kiri ini, foto yang kiri, judulnya, di bawah judul itu ada hashtag kita kayak gini. Nih, kayak gini. Hashtagnya ada di sini muncul. Terus selanjutnya yang e-card. E-card itu adanya di sini nih, pojok kanan atas. Jadi teman-teman yang nonton nanti bisa langsung ngeklik kayak gitu. Terus untuk foto yang sebelah kanan, ini namanya layar akhir. Jadi nanti juga sama gunanya kayak e-card. Jadi teman-teman nanti yang nonton tuh bisa langsung ngeklik videonya kayak gitu. Ini juga ya, ini contohnya sama yang apa hashtag tadi ya, foto sebelah kanan. Terus ini yang foto sebelah kiri, ini tampilannya kalau dilihat dari YouTube Studio, dari desktop ya, YouTube Studio desktop yang dibuka lewat handphone, kayak gini bentuknya. Di sini bisa ngasih subtitle, bisa ngasih layar akhir, dan e-kartu itu di sini. Kayak gitu caranya.
Ya, segitu aja untuk penjelasan dari aku. Untuk teman-teman yang di sini yang mau bertanya, boleh ya? Dipersilakan. 1869. Ya, terima kasih Iya. Kak Mimah nih, luar biasa nih pemaparan materinya, hebat sekali ya. Memang Kak Mimah ini juga termasuk, kita baru juga ya di YouTube ya, 700 pemula lah banget ya. dibayar nanti tuh. Tapi luar biasa memang kontennya Kak Mimah itu milenial sekali Cuma 1 gitu. juta yang gaji itu kan belum diapakan. Oke, ada yang tadi kedengeran. Nah ini mungkin Mbak Mimah sebelum ada yang nanya nih ya di kolom chat nih ya, banyak pertanyaan juga dari Pak Heri ya. Mbak Mimah nanya dong, keyword apa yang paling sering dicari oleh pengguna YouTube? Boleh minta materinya katanya. Yang tadi disampaikan sama Mbak Mimah, nanti minta materinya boleh gak di-share di grup WA gitu, maksudnya gitu kali ya. Ya silakan Mbak Mimah. Oh, kalau itu iya, boleh nanti aku share ya di grup. Untuk materi ini ya, PPT ini nanti aku share. Ini nanya dong, keyword apa yang paling sering dicari oleh pengguna YouTube? Oh, kalau keyword itu tergantung ya, karena masih di mute, di mute. Ya. Ya. maaf ya. Jadi ya kalau untuk keyword itu tergantung si kontennya gitu, karena konten yang kita upload itu kan macam-macam, ada yang tutorial pendidikan, ada yang kayak aku juga mungkin yang Shopee haul atau macam-macam gitu kalau kontennya. Jadi kalau bisa sebisa mungkin nyarinya itu cari aja di YouTube, kita masuk akun YouTube, terus misalkan kita udah punya video nih, 1 video, misalkan tutorial apa ya, kalau tutorial pendidikan tentang cara bikin Zoom misalnya gitu, cara membuat Zoom atau cara membuat link Zoom gitu. Itu nanti kita cari di YouTube, kata yang pengen kita bikin jadi judul tuh apa, kita klik, dan itu kan nanti banyak tuh muncul juga video-video orang-orang. Nah, itu kita bisa contoh judul video yang teman-teman pakai itu buat dijadiin judul kita gitu. Kira-kira mana nih yang banyak dicari gitu. Kayak gitu sih. Oke, terima kasih Mbak Mimah. Nah, ini selanjutnya nih Kak Mimah. Izin bertanya satu lagi, mungkin kalau yang mau ingin bertanya via Zoom boleh ya. Izin bertanya, kalau untuk email Google AdSense lebih baik pakai email yang dipakai untuk channel YouTube atau beda Mbak Mimah atau Kak Mimah? Silakan Kak Mimah. Sebentar ya. Tadi mohon maaf, tadi pertanyaannya untuk ini ya, email ya? Email yang dipakai dari Kak Dimas, Pak Dimas Sulaksana. Oh ya, itu kalau akun Gmail, kalau bisa yang didaftarin di Google AdSense sama yang ada di YouTube harus sama, karena nanti itu kan ditautkan, jadi harus sama ya. Kalau pokoknya harus sama, jangan dibedain. Iya, betul banget ya. Iya. Nah, ini dan jangan lupa password. Oh iya. Ya, dari Bu Ratna Suryani. Artinya kalau kita kasih komentar di konten orang lain tidak boleh ya, spam itu apa ya, Kak? Iya, gimana tadi untuk kita nggak boleh ya komen di konten orang lain ya, itu namanya spam ya. Spam itu apa maksudnya katanya? boleh kita komen di kolom komentar orang lain boleh, tapi jangan komen subscribe for subscribe itu, atau subs for subs, atau mampir ke rumah aku ya, atau padamkan lampu merahnya ya, atau apapun itu sebutannya untuk subscribe for subscribe. Pokoknya jangan, karena itu nanti yang ditinjau sama YouTube dan itu susah nantinya gitu. Jadi kalau bisa jangan, pokoknya jangan ngelakuin itu, jangan bikin jangan komentar itu di akun YouTube manapun kalau bisa gitu, karena nanti susah ditinjaunya gitu. Terus kalau tadi yang aku bilang
untuk dihapus komentar itu. Jadi kalau ada orang-orang yang komen ke kita, ke video kita, kayak gitu dihapus aja. Karena itu juga nanti ditinjau juga sama YouTube gitu. Oke, terima kasih Kak Mima. Iya benar tuh, benar banget tuh Kak Mima, ya nggak boleh ya komen-komen. Nah ini nih Pak Dedi, Pak dosen ya, Pak Guru, Pak Dedi Irawan, ingin coba bertanya nih Kak. Kan kita sudah sebagai guru nih biasanya menyajikan materi pembelajaran. Nah, bagaimana biasanya menyajikan materi, nah bagaimana menulis judul video agar menarik, kan biasanya kaku gitu kalau materi pembelajaran, tidak seperti vlog atau tutorial gitu. Iya, itu untuk tadi thumbnail ya, Bu, ya? Mm. Untuk Enggak, thumbnailnya. ini ke judul. Oh, judul. Heeh. Judul bukan thumbnail ya? Heeh. Kalau judul, tadi pertama, kalau aku sih nyaraninnya tetap cari di YouTube, kata kunci yang paling dicari itu apa, pertama itu juga. Kalau judul sih biasanya itu sih, jadi, apa namanya, cari yang emang bikin yang emang dicari sama banyak orang, misalkan tutorial apa gitu. Bikin yang emang dicari banyak orang. Terus, cara lain selain bikin di judul, bikin hashtag sebanyak mungkin. Karena tutorial, misalkan tutorial, pendidikan, misalkan tutorial apa gitu, itu banyak, hashtag-nya tutorial pendidikan, tutorial, buat Zoom, tutorial membuat link Zoom-nya doang nih, hashtag Zoom-nya doang, atau pokoknya itu banyak. Jadi sebisa mungkin diakalinnya lewat, lewat hashtag. Dan kalau misalkan, video judul itu kan kita nggak bisa panjang banget, itu juga bisa diakalin di deskripsi. Jadi misalkan, Bapak atau Ibu di sini ada yang mau menjelaskan sedikit isi videonya, di deskripsi itu juga bisa gitu. Jadi nanti juga ngebantu, kolom pencarian itu naik juga gitu. Kayak gitu. Oke, terima kasih. Kami mah ini selanjutnya ya, banyak banget yang bertanya kami mah. Maaf ya, fokus ini dulu nih, fokus chat dulu, banyak banget nih. Ini dari bawah karena kebanyakan, jadi paling bawah dulu ya. Dari Pak Andi, Mbak Mima izin bertanya bagaimana caranya membangun motivasi untuk rutin buat konten. Saya sebagai pemula kadang kita bingung mau bikin konten apa gitu. Ini maaf nih baca pertanyaannya enggak ini karena banyak, biar cepat aja dibacain ya. Silakan Mbak Mima. Oke, pertama untuk, untuk semangat ya, itu kalau untuk semangat kan berarti, Bapak di sini udah punya ini ya, udah punya konten misalnya. Misal kontennya tadi tutorial gitu, jadi, dari konten yang emang udah mau dikembangin itu, maksudnya gini, udah ada satu konten yang dipengen nih, konten apa, itu dikembangin aja kontennya gitu. Karena kalau misalnya untuk semangat atau enggaknya, ya itu kan balik lagi dari kitanya nih. Terus, kalau misalkan, gimana ya, kalau misalkan kontennya itu udah ada gitu, udah jelas nih, oh pengennya ini, nanti kita pasti semangat, setelah disusun rules-nya nih, pengen, oh nanti konten ini mau kayak gini, konten ini mau kayak gini, udah ada tujuannya gitu, jelas, jadinya nanti, semangat juga gitu. Karena aku sendiri pun kalau mau bikin konten gitu, jadi nanti judulnya dulu nih kontennya, oh bikin ini gitu. Jadi udah ada jadwalnya gitu. Jadi, semangat juga pas ngelihat, ngelihat list konten, oh ini belum nih, oh ini belum nih, gitu. Kayak gitu sih kalau dari aku. Iya, luar biasa ini, Kak Mima nih pesertanya semangat sekali nih ya. Ini Bapak atau Ibu Christina, subscriber sudah mencapai 1000, tapi untuk cari jam tayang tuh sulit banget ya, katanya nih Kak Mima. Gimana nih? Kalau saya malah terbalik ya, 4000 jam tayang dulu. Kalau Kak Mima 1000 subscriber dulu atau 4000 jam tayang dulu? Sama, kalau aku 1000 subscriber dulu, 4000-nya itu agak Nah, kalau ini pertanyaannya sulit nyari jam tayang, gimana tuh triknya tuh Kak Mima? Iya, sama. Aku juga kemarin, 1000 subscriber-nya itu cepat, tapi jam tayangnya yang lama gitu. Dan, jadi waktu itu tuh, tipis banget sebenarnya bedanya
subscriber dan jam tayang itu bedanya tipis, tapi lebih duluan sih subscriber gitu. Nah, kalau jam tayang itu tadi yang udah aku jelasin, sebisa mungkin upload video aja gitu. Dan karena namanya dia jam tayang itu kan lihatnya dari menit video yang ditonton sama mereka gitu. Jadi kalau penonton itu kan biasanya, oh ada video baru lagi nih, pasti ngeklik gitu. Ada kemungkinan untuk ngeklik gitu, dan tadi sebisa mungkin jangan terlalu panjang isi videonya. Dan mungkin kalau saran aku, kalau tutorial ya bisa dibikin semenarik mungkin isinya juga gitu, karena kadang ada orang yang suka nih ngelihat thumbnail-nya, judulnya, tapi pas ngeklik videonya, ya kok gini banget, misalnya ada yang ngerasa kayak gitu. Jadi pelan-pelan boleh, pelan-pelan dibikin menarik gitu, isi tutorialnya gitu. Jadi mungkin bisa tutorialnya tuh nggak cuma ngomong kayak gini, terus bisa ditambahin juga kayak ada fotonya misalnya gitu. Jadi yang ngelihatnya tuh nggak bosen kayak gitu. Kalau saran aku. Iya, betul banget tuh, Kak Mimah ya. Silakan kepada seluruh peserta yang penasaran kontennya Kak Mimah itu seperti apa, itu memang bagus sekali ya. Tadi link YouTube-nya sudah di-share di Zoom juga, nanti setelah ini para peserta juga boleh men-share link YouTube di grup WA. Jadi memang Kak Mimah ini kontennya perfect banget ya, dari segi lighting, dari segi background gitu ya. Nah, yang penasaran silakan saja, atau di YouTube-nya diklik aja Mimah Karimah, itu udah muncul ya. Nah, nanti di akhir acara jangan live dulu ya. Nanti Kak Mimah mau lihat yang komen-komen silakan komen aja di kolom YouTube ya Kak Mimah. Kan Kak Mimah juga bisa lihat yang sudah subscribe Kak Mimah. Nanti pengumuman selain yang aktif selama pelatihan, nanti juga yang sudah berkontribusi atau sudah melihat aktif di channel YouTube-nya Kak Mimah Karimah ya. Oke, lanjut ya Kak Mimah, nih banyak sekali nih pertanyaan masih ada. Dari Pak Miftahul Hudin, yaitu bikin konten baiknya yang musiman atau yang tidak musiman tapi tahan lama, gimana tuh? Kalau dari aku, untuk YouTuber pemula ya kayaknya lebih baik yang musiman aja sih. Karena Oh ya, yang viral gitu ya. viral. Karena itu buat narik ini dulu ya, narik subscriber dulu dan jam tayang. Tapi kalau misalkan nanti emang udah ada niat pengen bikin kontennya apa, setelah itu boleh aja dibikin lagi konten baru gitu, nggak apa-apa. Kayak gitu. Jadi ya, tapi gini sih, balik lagi juga, dicoba aja. Karena kita nggak tahu video mana nih ternyata yang viral gitu. Karena kemarin aku juga sempet kayak gitu, video aku tuh kan emang Shopee Haul, tapi kan Shopee Haul itu kan juga macem-macem barangnya gitu. Dan ternyata di video aku itu yang paling naik itu yang room makeover gitu, makeover ruangan kayak gitu-gitu, itu banyak yang dicari. Jadi mungkin setelah itu bisa dikembangin lagi di situ. Dan di YouTube Studio itu juga kita bisa lihat di kolom analitik ya kalau nggak salah, itu kita bisa ngelihat video mana nih yang lagi naik bulan ini atau berapa bulan terakhir gitu, bisa dilihat gitu. Nanti kalau emang itu lagi naik, kita kita kembangin gitu. Itu sih. Oke, terima kasih Kak Mimah. Lanjut aja ya, karena waktunya juga takut nggak selesai. Pak Andi Roy, Mbak Mimah, izin bertanya bagaimana cara membangun motivasi untuk rutin buat konten. Saya sebagai pemula kadang bingung buat konten. Konten apa ya gitu. Kalau ini tadi balik lagi sih ke yang tadi, dilihat juga sebelum bikin konten itu, lihat juga kita passion-nya di mana, kita maksudnya passion-nya kayak kita ahlinya di mana nih, kayak misalkan mungkin di tutorial, boleh di tutorial. Atau tutorial itu kan banyak juga macam-macamnya, tutorial apa gitu, boleh difokusin. Biasanya sih
kayak tentang kamera atau tentang motor kayak gitu banyak juga kan, tentang bengkel-bengkel gitu juga ada kan ya. Jadi kalau emang passion-nya ada di situ atau sepeda mungkin bisa tolong difokusin dulu aja. Jadi maksudnya dilihat passion kita gitu. Jadi nanti ketika kita mau bikin konten, kita udah tahu nih, oh yang ini belum nih, oh cara kayak gini belum nih gitu. Kita jadi tahu dan kita ngejelasinnya juga enak karena kita paham gitu. Oke, terima kasih Kak Mima. Mungkin ini kita ini dulu ya, selain yang di chat, nanti mohon maaf yang di chat silakan yang mau nanya tuliskan dulu biar interaktif ya Kak Mima ya. Mungkin yang mau bertanya langsung ini mungkin Bu Eli Wahyuni mau bertanya, udah angkat tangan, dipersilahkan langsung bertanya langsung kepada Mbak Mima Karimah. Kak Mima Karimah atau yang lain boleh dipersilakan. Di sini banyak sekali yang sudah hadir di Zoom meeting ya. Sudah ada 50 peserta. Ada Pak Dede Soleh, Pak Jejen, Ibu Elim, Siti Halimah, mangga Ibu yang mau nanya, mangga sebelum langsung ke chat lagi biar interaktif nih yang penasaran, Pak Yayat. Mangga silakan yang mau nanya. Di sini sudah ada yang angkat tangan 2 ini ya. Ibu Eli Wahyuni sama Pak Miftahun Hudin. Silakan yang mau nanya langsung di Zoom. Pak Dede Soleh kayaknya udah siap nih. Masih di mute, Pak. Mangga, Pak. Halo. Iya. Silakan mangga, Pak. Channel YouTube-nya apa Pak Dede Soleh ya, Pak? Saya channelnya Jenderal Oleng. Oh, Jenderal Oleng. Bahas tentang apa tuh Pak YouTube-nya, Pak? Kalau saya sih lebih ke apa ya, ke dunia sosial aja. Oh, dunia sosialnya kayak gimana? ODGJ atau gimana? Edukasi usaha keluarga tidak mampu, terus apalagi ya, tentang dunia bencana. Kemarin saya di Bogor Barat itu kan ada bencana 2020, saya di sana juga hadir. Nggak banyak sih, nggak banyak. Siapa Cuma tadi? yang ingin saya tanyakan ke Mbak Mima, ini saya pernah ngobrol dengan YouTuber ya, kebetulan teman saya juga, beliau udah 38.000 bahkan. Kemudian yang satu lagi dia bahkan udah 1 juta subscribernya, tapi ini terkait dengan ini mungkin ya, terkait dengan hak cipta lagu mungkin. Kalau yang udah 1 juta itu dia sebenarnya uangnya nggak banyak gitu, karena dia memang menggunakan lagu orang lain dan dia hanya menari saja. Nah kalau yang satu lagi dia hanya 30 ribuan, dia lumayan gitu karena memang asli videonya video rilis kayak Mbak Mimah gitu. Cuman kemarin dia juga membuat kesalahan dan ini juga tadi disampaikan oleh Mbak Mimah. Nah ini mohon saran juga. Ternyata kita harus fokus dengan salah satu konten ya. Kalau misalkan kontennya tentang apa sih, kalau misalkan tentang makan ya makan, kalau misalkan tentang apa traveling ya traveling gitu. Itu yang ternyata mungkin yang salah satunya yang subscriber saya, karena memang saya nggak serius di YouTube, baru belajar ini nih, baru ngelihat aja karena memang saya orangnya apa ya, lengohan kalau bahasa Sundanya mah. Justru saya senangnya kalau saya kan pekerjaannya bebas ya, apa kadang-kadang traveling, kadang-kadang saya evakuasi korban, mayat dan sebagainya gitu kan. Jadi saya loncat-loncat kegiatannya, kadang-kadang saya di kantor gitu. Jadi menurut kayaknya saya udah pesimis duluan gitu. Kayaknya gue nggak bakal sukses kalau jadi YouTuber gitu. Kadang-kadang saya ngurusin ODGJ gitu kan. Kadang-kadang ngurusin bansos fakir miskin. Jadi nggak jelas gitu. Tapi saya senang gitu kalau misalkan ini diupload gitu kan. Nah cuman ternyata kalau saya pelajari dari Mbak Mima, dari Mbak Nanda, ada yang kemarin kita di grup yang di WA itu, ternyata justru itu nggak bakal berhasil gitu. Nah itu mohon arahannya tuh kayak gitu tuh. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dede Soleh. Silakan Kak Mima. Iya, makasih Pak. Jadi ya kalau dari yang dari pengalaman aku sendiri kayak gitu. Jadi
aku juga sempat nyari tahu infonya dari berbagai sumber juga. Dari YouTube pun banyak yang udah share tentang YouTuber pemula tuh banyak. Jadi aku sempat nyari juga, katanya juga iya emang kayak gitu. Jadi kita coba untuk fokus di satu konten dulu. Karena aku dari awalnya emang niatnya Shopee haul gitu, nge-review barang. Dan karena ya kebetulan beli juga, jadi kalau misalnya nggak di-review kayak sayang aja gitu. Awalnya juga karena iseng, tapi karena katanya harus konsisten bikin di satu konten, aku coba dulu di satu konten itu, dan ternyata emang cepet gitu. Jadi aku waktu itu bikin videonya tuh maksudnya fokus bikin video itu upload seminggu satu kali doang waktu itu uploadnya di bulan Februari akhir ke Maret gitu. Pokoknya terus sampai bulan itu, dan Mei itu udah dimonetisasi gitu. Cepet banget, cuma 3 bulan kebetulan waktu itu. Jadi ya mungkin Terus dari cerita aku bisa satu lagi, ini mitos apa benar nih? apa Ternyata kalau mau YouTuber itu jangan jadi pekerjaan katanya. Jadi iseng-iseng aja. Karena teman saya tuh yang 30.000 subscriber itu dia sebenarnya nggak niat jadi YouTuber. Dia niatnya cuma rilis atau review tentang obat. Dia kan jual obat herbal gitu ya. Nah, dia jual obat herbal, tiba-tiba followernya banyak di YouTuber gitu. Nah, kalau teman yang lain yang niat jadi YouTuber sampai sekarang dia 200 saja YouTube subscribernya gitu yang lain. Apalagi saya cuma 25 aja YouTube subscribernya. Nggak naik-naik. iya ya. Ya, emang gitu. Jadi kalau apa ya? Karena waktu itu juga kan aku masih kerja juga posisinya, terus karena aku juga gimana ya, waktu itu posisinya kerja dan aku ngerasa aku juga beli barang di Shopee. Jadi kalau misalkan nggak aku videoin sambil aku review gitu kan kayaknya sayang juga ya. Jadi aku iseng-iseng waktu itu, cuman iseng-isengnya aku pun konsisten gitu. Karena kan sayang juga nih kalau udah iseng-iseng, walaupun iseng-iseng tapi nggak diperhatiin juga kan sayang gitu. Jadi walaupun iseng-iseng tetap diperhatiin sih. Jangan iseng-iseng banget juga. Karena ya nanti takutnya ternyata banyak kayak tadi, tiba-tiba view-nya banyak, atau subscriber-nya banyak gitu. Kan sayang kalau nggak diperhatiin gitu. Karena 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang itu ada batas waktunya cuma 1 tahun. Jadi kalau misalnya 1 tahun itu tidak mencapai, ngulang lagi dari awal gitu. Oke, Pak. Kami mah gimana Pak Dede? Sudah puas? Jawabannya. Paham. Puas. Paham ya. Oke, terima kasih Pak Dede Soleh ya. Mungkin di sini ada yang lagi mau ingin bertanya. Di sini udah ngacung tangan nih, Ibu Yani. Ibu Yani nggak bergerak-gerak itu mukanya. Ya. Foto ya. Ya itu foto. Foto ya. Mangga Ibu Yani, semangat ini Bu Yani, ini tugasnya dikerjain terus nih. Mangga Bu. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau saya sih sebetulnya pemula banget untuk jadi YouTuber. Bahkan mau mengisi konten YouTube juga dulu pernah sekali itu karena tugas aja harus di-upload di YouTube. Jadi secara bikinnya itu jadi punya akun YouTube itu juga nggak tahu, tiba-tiba ada aja gitulah gitu. Jadi saya sendiri juga nggak tahu ini bagaimana caranya, sempat nanya sama anak. Kita di ikutan ini saya pengen mencoba dari awal dengan memulai membuat akun baru Gmail. Tapi pas saya sudah buka mau mengikuti tutorial itu, mungkin saya juga masih gaptek ya, jadi saya masih bingung nih. Setiap kali saya masuk akun YouTube, mencoba mau buat akun YouTube dan mengganti Gmail-nya dengan yang baru itu, balik lagi. Jadi saya sampai sekarang ya karena kebetulan tugas juga dari sekolah banyak, jadi saya memang belum betul-betul membuatnya secara mandiri gitu. Makanya saya pikir sekarang ini akan di tutorial langsung bagaimana cara
membuat akun YouTube dari Gmail yang baru gitu, sehingga nggak balik lagi ke Gmail yang lama gitu. Jadi akun yang lama aja yang munculnya gitu. Nah itu gimana nih caranya gitu supaya ketika saya buat itu akunnya itu nggak balik lagi gitu. Ini pertanyaan yang harusnya sih ditanyain sama anak saya juga, cuma kebetulan nggak ada anak-anak sayanya. Jadi ya ini mudah-mudahan di sini saya sekarang nih bisa bikin akun YouTube yang baru dari Gmail saya yang baru. Itu sih pertanyaannya. Terima kasih nih Mbak. Ya, terima kasih Bu Yani. Ayo, gimana tuh Kak Mimah jawabannya? Bingung. Mungkin bisa nanti dibantu juga ya sama Bu Nanda, karena kalau untuk akun Gmail yang baru, saya kan bikin akun Gmail yang baru juga. Tapi mungkin kenapa dia balik lagi itu kan dari apa ya? Pas kita masuk YouTube kan ada akun, pilih akun. Nah, itu bisa dipilih gitu akun yang baru aja yang dipakai gitu, Bu. Apa udah dicoba belum ya yang kayak gitu? Udah saya coba. Nah, itu saya masuk dulu ke YouTube ya. Kan dari akun Gmail yang baru nih, saya kan buka tab baru nih ya. Buka pakai akun saya nih, sudah ganti akun. Pakai Yanito Maria yang Gmail yang baru yang belum dipakai apa-apa. Kan situ ada titik-titik banyak tuh. Saya klik biar masuk ke YouTube-nya. Tapi masuknya itu malah ke Gmail-nya yang awal gitu, bukan di Gmail yang punya saya. Jadi itu sudah ada akun YouTube punya orang lain gitu, punya saya yang dulu gitu, yang belum ada, yang apa isinya masih yang saya sendiri nggak tahu gitu, namanya juga kan asal gitu, maksudnya jadi nama yang lama gitu. Ini udah saya masuk coba tuh, tetap masuknya ke yang lama. Kalau bikin akunnya dari sebelah mana ya? Kalau bikin akunnya, akun YouTube-nya. Kalau dari akun yang lama, akun Gmail yang lama, itu kan ke YouTube itu kan otomatis ya, otomatis punya akun. Oh ya, kayak gini. Ini kan YouTube-nya ya. Boleh diiniin. Nah, yang dikliknya yang mana nih? Nah, itu bisa dipilih kan ya. Ini punya Ibu juga ada 2 kan ya. Dari akun. Nih. Sini nanti dipilih di sini. Choose akun. Oh, switch account. Iya. Kayak gitu, Bu. Nah, sini banyak. Oke, makasih. Nanti saya coba deh ya. Oke, buat nyobain aja sisi waktunya. Nanti saya ngikutin ya. Oke, terima kasih Bu Yani. Ya, ini saya sambil coba-coba juga nih, Bu. Ya, jadi memang kalau misalnya sudah pernah ke Gmail itu, Bu Yani, kayak tadi, ya, tinggal dipilih saja. Di sini nih, view all channel. Nanti di sini kan saya punya 2 akun, tinggal dipilih yang mana. Tapi kalau misalnya mau buat Gmail baru, berarti itu daftarnya ke Google. Tapi kalau misalnya mau ngerubah udah pernah daftar di sini atau dikeluarin aja Bu YouTube-nya. Oh, iya. Yang dulu. Keluarin. Oke, siap. Makasih Bu. Sama-sama Bu Yani. Mungkin ya, satu pertanyaan. Iya, semangat Bu. Ya. Satu pertanyaan lagi kali ya Kak Mimah ya, karena sudah mau jam 3. Dipersilakan satu lagi yang masih penasaran ingin bertanya. Pak Yayat Hidayat, Pak Miftahudin, silakan. Iya Bu. Halo. Ya, silakan Pak Miftahudin. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Bun sama Mbak Mimah. Enggak, Kak Mimah silakan. Ya, Kak Mimah. Terkait dengan cover lagu itu boleh apa enggak? Terus yang pertama itu, terus yang kedua itu kalau mau bikin konten yang
ngetren itu rujukannya kemana? Maksudnya kita biar bisa punya acuannya. Kalau Mbak Mimah kan tadi nge-review produk itu kan biasanya bisa ke Google Trend atau ke produk yang terlaris di Shopee. Nah, kalau yang di luar produk itu kita acuannya kemana itu? Mungkin ada yang dari TikTok atau dari mana gitu. Kedua aja pertanyaan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acuannya ya. Acuannya ini. Iya. Ya, tadi yang banyak yang nanya bisa dilihat dari sini. Jadi buat yang tanya judul videonya seperti apa kayak gitu. Nah, di sini di kolom pencarian YouTube ini yang aku maksud. Jadi kita bikin gini cara membuat apa, ini banyak. Atau cara mengajar kayak gini. Ini banyak ininya apa judulnya. Jadi kita bisa coba ngelihat contoh judul yang ada di sini gitu. Jadi judul yang ada di sini tuh yang paling banyak dicari orang gitu. Oh, lagi ngetren ya. Iya, yang sedang tren itu yang mana. Ya, seperti itu ya. Benar, terima kasih Kak Mimah. Jadi Bapak Ibu semuanya karena sudah mau jam 3, mohon maaf. Jadi triknya seperti itu ya Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu mau dan seluruh peserta mau membuat membuat kontennya itu bisa di sini disesuaikan dengan kontennya Bapak Ibu semuanya. Misalnya kayak saya tutorial atau Bapak Ibu mengajar cara mengajar. Nah, ini yang paling lagi sedang viral di YouTube ini cara mengajari anak membaca dengan cepat. Nah, kalau bisa ini itu ditulis di judul Bapak Ibu sama percis. Seperti saya membuat konten misalnya cara membuat background Zoom. Ini kan sedang trending banget ya, cara membuat background. Nah, cara membuat background di Zoom. Nah, ini semuanya dari 1 sampai bawah ini dijadikan tag ya, Kak Mimah ya. Iya, bisa dijadiin hashtag nanti. Nah, di sini kan banyak nih ya cara membuat background Zoom. Nah, ini saya kebetulan ini viewersnya yang paling tinggi. Jadi masuk ke pencarian YouTube kalau bisa kita sampai masuk ke pencarian YouTube. Ini kan urutan ke segini ya. Nah, di sini Bapak Ibu yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Mimah. Nah, dari sinilah ada iklan inilah kita dapat pendapatannya. Lalu di setting ya Kak Mimah ya tadi ya, yang dijelaskan oleh Kak Mimah, di menu analitiknya. Nah, di sini, ini kan bisa melihat, misalnya pendapatan itu tergantung dari kita berapa jumlah viewersnya. Iya, betul. Jumlah viewers. Intinya benar kata Pak Dedi ya, Pak Dede Soleh, jangan jadikan jangan terlalu fokus juga ya Pak ya, karena saya juga ini iseng-iseng aja sih karena narasumber dan Kakak Mimah juga ya iseng-iseng karena suka Shopee Haul lalu di-upload. Nah, ini mah hanya rezeki kita terduga aja ya Bapak Ibu semuanya ya. Dan, jadi dibuat tadi seperti yang disampaikan oleh Kak Mimah. Nah, ini judulnya, ini sama kayak yang tadi di pencarian, lalu deskripsi. Tadi sudah dijelaskan oleh Kak Mimah ya. Lalu thumbnailnya di sini. Di detailnya, playlistnya, nanti dibuat playlist. Ini kan banyak nih playlist saya nih. Nanti Bapak Ibu boleh buat playlist dengan menekan new playlist. Nah, di sini juga. Nah, ini yang banyak kesalahan ya Bapak Ibu. Kliknya bukan no, bukan yes tapi no, agar bisa diberikan komentar. Ya, Kak Mimah ya. Ini sebenarnya sudah dijelaskan sama Kak Mimah, ini cuma praktek nyatanya. Ini tag-nya nih. Tag-nya ini dituliskan di sini, yang tadi di pencarian YouTube, agar kita masuk ke pencarian YouTube. Iya, bisa bersaing. Iya. Lalu di sini pilih Indonesia, lalu ini dipilih sesuai dengan konten tidak termasuk ke sini, lalu di recording. Pokoknya ini di setting juga sama Bapak Ibu semuanya agar masuk ke
kolom pencarian YouTube. Nah, kita kan karena edukasi diganti ya. Kalau musik supaya masuk ke pencarian YouTube. Nah, ini sebenarnya sudah dijelaskan oleh Kamimah juga. Lalu di sini layar akhir ya. Layar akhir juga supaya setelah penonton melihat video kita bisa mengklik video kita selanjutnya seperti itu. Oh ya, rekomendasi juga. Ya. Jadi ini sudah dijelaskan oleh Mbak Mimah juga, cuma ini prakteknya. Dan ini juga Kartnya itu Bapak Ibu bisa lihat setelah misalnya video ini berlangsung, di sini ada tulisan dan bisa diklik gitu. Jadi ini harus disetting ya Bapak Ibu ya. Link itu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ini di menu analitiknya mau lihat jumlah pengunjung kita, salah audien, di sini bisa melihat jumlah jam tayang Bapak Ibu. Nah, di sini nih, ternyata yang melihat YouTube saya kebanyakan perempuan, 54,9%, bisa di menu analitik ini. Nih, misalnya ini ada bisa melalui laptop, bisa melalui handphone. Kalau handphone kan tadi ada tutorialnya ya. Nah, ini ternyata paling banyak melihat YouTube saya itu 18 sampai 24 tahun ya. Padahal umur saya udah lebih dari situ ya. Nah, ini seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi bisa lihat menu analitiknya. Nah, kira-kira jam berapa ini penting ya ternyata ya kita upload YouTube itu. Jam berapa juga bisa kelihatan berapa banyak orang yang melihat YouTube kita. Jadi penghasilan tuh beda-beda ya Pak. Ada yang tadi kan udah ditampilkan 3.506 ini kan penghasilan masih sedikit juga ya. Nah, tapi kalau misalnya yang sudah banyak itu penghasilannya kayak Atta Halilintar, Adria Ricis itu mau penghasilannya sudah luar biasa. Nah, jadi bisa dilihat-lihat sama Bapak Ibu semuanya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ya. Mungkin mohon maaf karena sudah jam 3:04. Itu hanya sekilas saja. Ini banyak banget ya pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat. Kami mohon maaf tidak bisa membacakan satu persatu karena kan Bapak Ibu juga dan seluruh peserta mau sholat asar juga ya. Jadi setelah ini dipersilakan Bapak Ibu. Jadi ini itu pelatihan hanya YouTube pemula ya Bapak Ibu. Jadi di IPIJA, di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPI Jakarta juga pernah mendatangkan narasumber yang memang udah subscribernya udah 1 jutaan ya. Kayak Faiz Sadat itu, My IC, Dialu Uye. Ini subscribernya sudah banyak. Udah 1 juta. Subscribernya penghasilannya sudah berpuluh-puluh sampai ratusan juta ya. Ini ngobar bareng. Jadi pelatihan kita ini masih pemula banget. Nah, ini juga kalau mau ikut pelatihannya yang lebih profesional. Ya, tadi ya channel YouTube-nya Kamimah. Terima kasih ya Kamimah, materi hari ini luar biasa. Oke. Mungkin closing statement dari Kamimah. Jadi kalau dari aku, untuk teman-teman pemula semua di sini, jangan patah semangat, karena untuk mencapai hasil yang kita inginkan kan butuh usaha, butuh niat yang kuat, butuh tekad juga, dan harus konsisten. Pokoknya kuncinya dari aku cuma satu, teman-teman di sini uploadnya konsisten aja, seminggu sekali itu harus upload. Jadi karena kalau misalnya udah konsisten, nanti insya Allah bakal dibantu juga sama YouTube buat masuk ke beranda orang-orang gitu. Jadi pokoknya semangat buat teman-teman semua di sini yang lagi merintis juga YouTube-nya. Ya, jangan patah semangat, itu aja. Oke, terima kasih Kamimah. Oke, terakhir mungkin ya pengumuman giveaway. Nanti Kamimah ya, jangan lupa 2 orang dari Kamimah. Ini Ibu aja, Ibu 3 ya. Nah,
Mohon maaf ya Bapak Ibu, di awal kita sudah mengumumkan giveaway. Ini tuh hanya penyemangat aja ya Bapak Ibu ya, tidak ada maksud apa-apa. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat di channel YouTube yang saya sudah share. Mas saya suka memberikan giveaway itu kalau misalnya pelatihan tentang konten kreator. Intinya tuh untuk memotivasi Bapak Ibu semuanya saja. Jadi jangan jadikan kita bikin konten tuh penghasilan ya. Karena kalau kita oriented penghasilan, nanti ujung-ujungnya kecewa dan males masuk upload lagi gitu. Jadi intinya YouTube itu jadikan kreativitas kita saja Bapak Ibu. Walaupun saya juga seorang dosen, juga pegawai juga di Pija, tapi iseng-iseng aja. Kalau dapat penghasilan itu hanya bonus gitu ya. Nanti kami mah ya, siapa 2 orang. Nah, ini mungkin mohon maaf giveaway dari LPI ya, 5 orang peserta tripod. Jadi ini akan dikirimkan ke alamat 5 orang yang beruntung dan tidak ada ongkirnya ya, gratis gitu. Jadi nanti kalau misalnya yang kepilih mohon japri atau di-share di WA ya alamatnya. Atau kalau bisa japri ya, takutnya nanti disalahgunakan kalau di grup japri saya. Seperti itu. Nah, ini yang pertama, yang pemenangnya adalah Pak Yayat Hidayat. Kenapa di ini ada Pak Yayat gak di sini? Oh, Pak Yayat. Ini Pak Yayat ini usia 66 tahun. Mana Pak Yayat tapi nggak mau nanya ya. Padahal Pak Yayat ini selalu ngerjain tugas. Terus komen nih di NH Channel Official. NH Channel Official memang luar biasa bagusnya, tayangannya sudah saya tonton. Ternyata, wow, subscriber udah lama ya, 6 bulan lalu. Kalau tak salah dan sudah like serta subscribe, syukur alhamdulillah kali ini berjumpa dengan pemiliknya walau secara online, via WA dan Google Classroom, dan besok via Zoom. Mana Pak Yayat? Ada Pak Yayat? Halo Pak Yayat? Ada ya? Tadi saya lihat ada di Zoom. Makanya syaratnya karena harus hadir di Zoom. Dan yang kedua, nah ini Pak Miftah ya. Oh Nah, iya, Pak, iya. ya selamat ya Pak Miftah. Yang kedua, kenapa saya pilih Pak Miftah? Karena Pak Miftah itu juga ngerjain tugas. Ngerjain tugas, aktif di di WA, dan banyak banget komennya di YouTube saya juga ya, luar biasa. Dan saya sudah cek juga, sudah subscribe. Terima kasih ya Pak Miftah. Dan ini Sama-sama. mohon maaf yang terakhir dari saya, 2-nya nanti dari kami mah ya. Nah ini Pak ya, Bu Yani Komariah. Ya, yang ketiga karena Bu Yani ini kerjain tugas, aktif juga di WA dan komennya banyak banget ya di YouTube saya gitu. Oke, selanjutnya silakan Kak Mimah. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Saya dapat. Bu, suaranya di mute itu? Ada suaranya? Bu Nanda masih di mute ya suaranya, Bu Nanda? Iya, sepertinya nggak ada Ya, suaranya. ini yang keempat, ini dari Kami Mah ya. Kami Mah ternyata memperhatikan di grup WA ini Pak Dedi Irawan ya. Tadi juga nanya sama Kami Mah ya. Ya, dan terakhir ya Kami Mah sudah ada yang terakhir sudah ya dikirim. Ya, yang terakhir adalah siapa ya? Ini kita lihat ada di sini yaitu, nah ini yang terakhir. Nah, Pak Dede Soleh ternyata ya. Pak Dede Soleh channel YouTube-nya Dede Soleh. Ya, tadi katanya bukan Dede Soleh apa ya?
Apa langsung dirubah Pak setelah udah ngikut pelatihan konten? Enggak, namanya Jenderal Oleng kok. Ini tapi komen di YouTube saya Dede Soleh. Oh, emailnya iya, ada 2 saya itunya. Oke, selamat ya Pak ya. Yang kelima, jadi nanti mohon kelima orang yang sudah disebutkan. Makasih. Ya, sama-sama. Japri ke saya saja. Alamatnya lengkap ya, dari nama jalan, terus apa blok berapa, nomor handphone, dikirim via Japri aja ya, jangan di grup. Seperti itu. Nanti akan dikirimkan langsung ke alamat seluruh peserta bebas ongkir. Kalau bisa, kalau mau tahu Pak Dede di mana wilayahnya? Bogor, Jakarta, Jawa Timur? Saya di Bogor. Oke, di Bogor. Terima kasih. Lalu pemenang yang kedua, pemenang yang keempat ya. Pak Dede Irawan, Pak Dede Irawan, Dedi Irawan ada di sini? Ada, Bu. Ya, dari mana Pak? Pak dosen? Dari Kabupaten Sumedang. Nah, dari Sumedang ya, Bandung. Selanjutnya tadi yang ketiga Ibu Yani. Ibu dari mana Bu Yani? Bandung juga. Aduh, Bandung 2 ya. Saya enggak memperhatikan, ya bukan wilayahnya ya. Yang penting sudah aktif di semua lini ya. Pak Dedi mah Sumedang, Bu, bukan Bandung. Oh ya, Sumedang. Iya, Orang-orang beda Sunda lagi. juga ya, tapi ya. Orang Sunda ya, Jawa Barat. Jawa Barat. Pak Iya, Miftah? Sami di Jawa Barat. Iya, Pak Miftah? Di Jawa Tengah. Di Oh, Jawa Tengah. Di mana, Pak? Pati. Oh, di Pati. Sama Pak, saya Purworejo tapi Jawa Tengahnya. Oke, terakhir Pak Yayat. Pak Yayat? Pak Yayat ini usia udah 66 tahun ya, luar biasa. Kayak bapak saya sendiri nih, subhanallah, tetap tapi ngerjain tugas, aktif di YouTube juga, subhanallah. Tapi nggak malu kali ya bertanya. Oke, mohon maaf Bapak Ibu semuanya dan seluruh peserta yang hadir di sini karena sudah lewat dari 13 menit tadi di awal juga ada kendala. Saya ucapkan terima kasih. Semoga channel YouTube Bapak Ibu semuanya berkembang dan bisa mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nanti setelah ini silakan nanti saya buat list di grup kalau untuk awal subscribe tapi ya silakan saja, itu hanya untuk motivasi, dipersilakan. Nanti tuliskan channel YouTube-nya apa secara berurutan agar saling bantu-membantu. Tapi untuk selanjutnya kembangkan konten agar kelak mendapatkan bonus dari YouTube. Oke, sekian dari saya. Silakan Mbak Elin. Terima kasih Ibu Nanda dan Pak Siti. Elin di mute. Terima kasih kepada Ibu Nanda dan Kak Siti Karimah. Selanjutnya saya akan menunjukkan contoh dari sertifikat yang nanti akan dibagikan. Pertama-tama ada piagam ucapan terima kasih kepada Ibu Nanda Hidayati atas berkenannya menjadi narasumber di pelatihan kami. Kemudian untuk Kak Siti Karimah juga, terima kasih untuk telah menjadi narasumber di pelatihan kami. Selanjutnya, ini adalah contoh sertifikat yang nanti akan di-share di grup. Oke. Selanjutnya, dengan berakhirnya sesi sharing dari pelatihan menjadi konten kreator di YouTube, itu juga menandai bahwa acara pelatihan telah selesai. Terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu dan seluruh peserta pelatihan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Elin Herlina undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Ya, udah. Terima kasih semuanya. Boleh.
Hatur nuhun Ibu. Ya, terima kasih semuanya. Semoga ilmunya bermanfaat.